Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kompas Petang. Saudara, kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina oleh geng motor di kota Cirebon, Jawa Barat 8 tahun yang lalu kembali ramai diperbincangkan usai kasus ini difilmkan. Keluarga meminta polisi segera menangkap 3 pelaku yang buron. Keluarga Vina mendesak polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih buron. Setelah 8 tahun lamanya, 3 pelaku belum diketahui keberadaannya. Sementara 8 pelaku telah divonis hakim, bahkan 1 diantaranya telah bebas. Keluarga mendesak polisi untuk segera menangkap ketiga pelaku yang buron, terlebih 1 di antara ketiganya adalah dalang pembunuhan dan ruda paksa terhadap korban. Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkap, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya jangan enak berkeliaran di luar lah. Mungkin karena banyak dukungan makanya Polda sekarang bergerak. Kalau dulu kan hanya keluarga yang tanya sana sini tetap aja udah stuck, nggak ada perkembangan lagi. Harapannya cepat ketangkep, cepat diadilin. Saya minta sama polisinya juga jangan karena film mereka bergerak lagi gitu kan. Setelah nanti filmnya redup, orangnya belum ketemu, tutup buku lagi. Saya nggak mau. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat kembali ramai diperbincangkan. Keluarga mendapat dukungan publik setelah peristiwa tragis itu difilmkan. Awalnya, kematian Vina dan Eki sempat direkayasa para pelaku yang dibuat seolah-olah kecelakaan tunggal. Namun dalam penyelidikan polisi menemukan luka tak wajar. Polisi menyimpulkan telah terjadinya pembunuhan dan pemerkosaan di kasus ini. Polisi menangkap 8 dari 11 orang tersangka yang terlibat pembunuhan dan penganiayaan Vina, namun 3 pelaku lainnya hingga kini masih belum juga ditangkap. Polisi mengungkap kesulitan untuk mengungkap identitas karena 8 pelaku lain enggan mengungkap identitas 3 buronan itu. Terkait dengan status DPO terhadap 3 orang lainnya, kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan ya identitas asli dari ketiganya. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terjadi pada 27 Agustus 2016. Vina dan Eki jadi korban pembunuhan geng motor. Para pelaku sempat berupaya merekayasa seakan-akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal. Polisi menyatakan korban dibunuh pada 31 September 2016. 8 orang anggota geng motor ditangkap, sementara 3 masih buron. Polisi juga menyatakan pelaku memperkosa Vina dalam kejadian itu. Pada 27 Mei 2017, 7 pelaku divonis penjara seumur hidup. 1 pelaku yang masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. 8 tahun berselang, polisi menyatakan pada 13 Mei 2024 bahwa masih ada 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Keluarga berharap polisi segera mengungkap tuntas kasus ini dan menangkap 3 pelaku yang masih buron untuk dibawa ke persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini saudara, keluarga korban pembunuhan dan ruda paksa Vina menemui pengacara Hotman Paris di Jakarta, dan keluarga korban ini mencari bantuan untuk mengungkap dan mengusut tuntas kasus Vina, saudara, terhadap para pelaku yang masih buron sampai dengan saat ini. Lebih lengkapnya kita akan membahas bersama dengan Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamoto dan juga ada kriminolog dari Universitas Indonesia. Sudah ada Profesor Adrianus Meliala. Selamat petang Bapak-Bapak semuanya. Selamat petang Pak, selamat petang Pak Benny. Ya, saya ke Pak Benny dulu. Pak Benny, ini kan kasusnya sudah lama sekali ya, bergulir 8 tahun lamanya, kemudian mencuat kembali setelah kasus ini kemudian difilmkan begitu ya, dengan judul yang sama. Sebenarnya apa yang menjadi kesulitan dari para polisi ini untuk mengungkap dari kasus ini, dari proses pendampingan Kompolnas? Ya, yang pertama
kami sampaikan bahwa Kompolnas sudah mensupervisi beberapa kasus yang masih belum terungkap sampai sekarang, seperti contoh pembunuhan anak sekolah di Bogor yang sudah sekian tahun belum terungkap, kami sudah turun, kemudian gelar perkara, kemudian kita berdiskusi dengan tim penyidik, kemudian kasus Subang itu juga sama, kami turun 2 kali sampai dengan ikut rekonstruksi. Nah, dalam kasus ini saya yakin dengan ditangani oleh Direskrimpum Besurawan, beliau sudah berhasil mengungkap kasus Subang yang tadinya berlarut-larut. Kami optimis kasus ini akan terungkap. Soal lamanya, ini memang banyak faktor. Pertama, bagaimana olah TKP, kemudian bagaimana pendalaman penanganan ketika di awal, karena bagaimanapun ketika 8 orang itu maju ke pengadilan, di pengadilan kan diuji dan biasanya berkembang. Nah, ini apakah sudah juga ditindaklanjuti? Nah, ini Pak Surawan terima warisan ini. Kondisi di mana sudah ditangani sekian pejabat, sekian dir, sekian penyidik, berestafet. Oleh sebab itu kerja keras harus dilakukan dan kami sudah berkomunikasi kalau kami akan ngawal terus dan kami optimis. Oke. Ada saatnya kasus ini akan terungkap. Nah, tapi kan kemudian yang menjadi kekhawatiran juga adalah fakta dan juga barang bukti mungkin yang sudah rusak karena ini sudah 8 tahun berlalu, Pak Beni. Betul, jadi saya sampaikan tadi kan, ketika olah TKP awal itu sangat menentukan. Bagaimana yang terjadi dengan kasus Subang? Terungkap di persidangan kalau kita ikuti. Ada obstruction of justice, ada saksi yang direkayasa oleh pihak tertentu dan sebagainya, itu terungkap di pengadilan. Tidak tertutup kemungkinan kasus ini terjadi hal yang sama. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berikan kesempatan. Karena sekarang sedang serius untuk secara optimal dilakukan evaluasi kembali penyidikan yang dulu dilakukan, kelemahannya di mana, kemudian adakah yang perlu didalami dan sebagainya. Oke, saya ke Prof. Adrianus. Prof, ini gimana kalau misalkan kita lihat ini 8 tahun berlalu, jadi sebenarnya faktor apa sih yang kemudian menjadi kesulitan polisi untuk mengungkap kasus ini? Saya mengutip kata-kata Pak Beni tentang warisan. Jadi kalau orang terima warisan itu umumnya seneng, maka kalau di kepolisian tuh terima warisan tuh nggak seneng gitu ya. Kenapa? Karena biasanya yang ditinggalkan adalah kasus rusak, kasus yang sudah acak-acakan. Nah, kenapa acak-acakan ya? Tadi pada saat awalnya ditangani secara acak-acakan juga. Nah, mentalitas di teman-teman kepolisian adalah begitu kemudian dia terima kasus acak-acakan, maka kerjanya juga tidak sepenuh hati, lalu kemudian cenderung ditumpuk. Yang ditangani adalah kasus yang hari ini datang, yang menarik perhatian orang, kasus atensi, dan sementara kemudian kasus yang sudah terjadi pada waktu-waktu lalu kemudian makin tertumpuk di bawah. Nah, maka muncullah istilah dalam bahasa ilmu adalah cold case, kasus dingin, kasus yang tidak lagi menjadi perhatian. Nah, maka saya bersyukur ada teman-teman yang mengangkat ini menjadi kasus yang hangat kembali agar menjadi perhatian. Tapi kan tentu tidak bisa begini terus. Kita lalu harus melihat kasus ini sebagai satu call ya, atau reminder kepada kepolisian tentang bagaimana manajemen penyidikan itu dilakukan. Bahwa walaupun sudah lama, sudah cold ya, tetap kemudian lalu perlu ada satu mekanisme agar kemudian ditangani kembali. Nah, saya misalnya berkali-kali mengusulkan agar di kepolisian itu ada satu unit ya, atau direktorat kalau memang itu tingkat Mabes Polri, untuk melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang cold ini. Di mana dalam rangka penanganannya tidak perlu ada limit waktu, tidak perlu ada limit anggaran, dan kalau perlu ya seluruh kewenangan ditumpahkan. Kenapa? Karena kalau pakai waktu nanti kan sudah namanya juga kasus rusak. Kalau pakai pendekatan anggaran ya nanti kemudian terbatas lagi pada anggaran yang ada. Sekali lagi kita berpulang pada
pada output dari kegiatan sidik itu. Demikian. Oke, tapi begini Prof, kalau kita melihat fakta dan juga barang bukti yang ada, termasuk juga fakta-fakta di persidangan pada saat persidangan sebelumnya begitu, apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian untuk bisa segera menangkap atau menemukan pelaku yang 3 ini yang masih buron ini, masih berkeliaran di luaran? Ya tadi kalau menyebut tadi yang dikatakan oleh Pak Beni, misalnya soal kasus Bogor itu kan terjadi karena CCTV-nya kabur gitu ya, sehingga kemudian lalu tidak berani kemudian, atau ketika di blow up, di zoom out, sehingga lalu kemudian gambarnya pecah. Bandingkan juga dengan kasus Akseina, di mana memang sulit sekali bagi kepolisian untuk mengungkap pelakunya. Nah masalahnya pada kasus ini kan sudah ada pelakunya, tinggal kemudian didalami. Jadi saya kira ini lebih kepada soal kecanggihan dan kemauan saja dari kepolisian untuk mengadakan hal yang bersifat tuntas, yang kemungkinan itu tidak pernah ada pada direktur-direktur atau kasat-kasat sebelumnya. Jadi saya kira kita perlu berterima kasihlah kepada masyarakat yang mengangkat hal ini kembali. Artinya dari segi teknik penyidikan, teknik wawancara, itu saya kira bukan hal yang sulit sekali ya, apalagi dengan konteks sekarang ini. Demikian. Oke, ini kan kita juga menemukan polisi mengatakan bahwa pelaku atau terpidana, kita menyebutnya terpidana karena memang sudah ada vonis begitu, enggan mengungkap sebenarnya identitas asli terkait dengan 3 orang yang masih buron ini. Apa yang menjadi penyebab kemudian para terpidana ini juga enggan untuk mengungkap identitas? Jangan dijawab dulu Pak Beni ataupun Prof Adrianus, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Bersama kami dalam Kompas Petang, saudara, kita masih membahas soal penyelidikan yang dilakukan oleh polisi terkait dengan bagaimana mengungkap dan juga mengejar identitas atau pelaku 3 buronan ini dalam kasus Vina. Saya ke Pak Beni. Pak Beni, ini kan kalau kita lihat ya, Polda Jawa Barat ini memang sudah merilis begitu 3 pelaku yang sampai saat ini masih buron setelah 8 tahun. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bukti fotonya, foto-foto para pelaku ini. Karena ini kan jadi atensi publik juga. Warga juga memberikan perhatian penuh terhadap kasus Vina ini. Justru malah menyulitkan dong kalau memang tidak ada fotonya, Pak Beni. Ya, jadi satu DPO yang diedarkan ke publik itu memang idealnya atau setidaknya ya, itu ada identitas lengkap dari buronan tersebut. Satu, fotonya, karena dengan foto itu lebih mudah orang mengidentifikasi. Kita tahu seperti dulu contohnya, ada salah satu program TV Wanted, itu dengan diekspos di acara itu kemudian banyak yang terungkap karena fotonya diedarkan lewat media itu. Nah, kalau dari hasil penyidikan di lapangan belum diperoleh foto, hanya minim, hanya sebutan nama, alias, panggilan dan sebagainya. Ciri-ciri berdasarkan kalimat. Jadi sulit. Iya, karena yang diperoleh sebatas itu saat ini. Nah, ini tentunya nanti akan didalami kembali oleh Pak Dir dan jajarannya untuk nanti bisa sampai dengan mengidentifikasi siapa sesungguhnya 3 orang ini. Kita perlu menunggu dulu lah, karena ini sedang berproses. Tentu kita menunggu betul begitu foto-foto dirilis oleh Polda Jawa Barat terkait dengan foto-foto buronan ini. Saya ke Prof Adrianus. Prof Adrianus, ini kan kalau kita lihat bagaimana kemudian polisi bisa mencari paling tidak keberadaan dari 3 buronan ini. Kalau kita lihat kan sebelumnya para terpidana ini kan ditangkap begitu dengan barang bukti handphone atau telepon seluler yang kemudian disita oleh polisi. Bagaimana ini bisa terungkap begitu? Paling tidak harus ada foto lah supaya kita juga masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi, karena memang atensi ini sangat besar untuk kasus Vina ini. Ya, saya tidak bisa menjawab secara langsung, namun hanya ingin mengemphasize bahwa inilah pentingnya bukti saksi gitu ya, di mana seiring dengan waktu kemudian bukti dan saksi itu lalu kemudian menjadi usang, menjadi hilang, atau bahkan kemudian tidak lagi jadi relevan. Sebagai contoh misalnya foto, kalaupun ada foto yang diambil 8 tahun lalu, maka bisa dibayangkan pada hari ini tentu sudah makin tua orangnya ya, sehingga kemudian lalu
sudah susah untuk dijadikan sebagai satu patokan. Nah, maka memang menjadi timely dan vital bagi kepolisian untuk melakukan satu kegiatan lidik-sidik secara cepat-cepatnya, sehingga kemudian lalu kita terbantu dalam rangka alat bukti tersebut. Nah, maka ketika kemudian lalu sudah seperti ini, tentu kita sudah harus berpikir bahwa ingatan sudah terdistorsi, memori sudah aus ya, dan bahkan sudah tidak ingat lagi. Maka tentu bisa dibayangkan kegiatan pendalaman oleh kepolisian Polda Jabar itu saya kira akan susah sekali. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Beni sedang dilakukan pendalaman, maka ya apa yang bisa dilakukan lagi? Saya hanya berpikir bahwa yang akan digali oleh kepolisian adalah yang namanya mind map atau peta mental. Bahwa seseorang itu pasti memiliki peta mental dalam rangka dengan di rumah siapa dia merasa familiar, orang-orang siapa dia merasa familiar, lokasi-lokasi mana yang mungkin sering didatangi oleh pelaku begitu ya. Dengan kata lain kita bicara mengenai kedekatan orang dengan lokasi-lokasi tertentu. Nah, tapi juga sekali lagi dalam konteks 8 tahun itu tentu saja banyak hal yang sudah berubah. Jadi saya bisa bayangkan kesulitan kepolisian dalam rangka merefresh segalanya. Begitu. Oke, kita akan menunggu bagaimana langkah polisi dalam hal soal foto-foto tadi yang kemudian harus bisa segera dirilis, pastinya kita berharap ya. Kemudian begini, Prof. Adrianus, pelaku atau terpidana, kita menyebutnya terpidana yang 8 orang ini katanya enggan untuk mengungkap identitas asli 3 buronan. Ini kalau dari kacamata Anda, mengapa ada ketakutan ini? Ya, saya bisa bayangkan bahwa itu akan diperkirakan akan menginkriminasi dirinya, akan memberatkan dirinya kembali kan. Jadi tentu saja sebagai seorang yang terpidana, ya memang dia sudah inkrah ya, tetapi juga di pihak lain dia khawatir kalau kemudian dia memberikan keterangan kepada kepolisian, maka lalu kemudian kepolisian bisa membuka kembali, dia lalu jadi saksi kembali, dan tentu dengan kacamata awamnya dia khawatir akan kemudian lalu menambah masa pidananya. Jadi saya kira saya bisa memahami kalau kemudian seorang yang berada dalam status terpidana, warga binaan akan hati-hati betul dalam rangka bicara soal kawannya yang masih kabur di luar sana, begitu. Pak Beni, ini bagaimana nih kalau misalkan kita lihat ternyata terpidana yang lain begitu ya, 8 yang sudah divonis ini ada bisa dikatakan enggan lah mengungkapkan sebenarnya identitas asli, bahkan memberikan informasi soal tiga pelaku ini. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh polisi? Ya, saya ingin kembali kepada masalah foto tadi ya. Ketika saya sebagai penyidik, saya beberapa kali itu membuat sketsa wajah dari keterangan saksi atau pelaku yang lain. Pertanyaan saya, apakah dulu dilakukan? Dari keterangan para pelaku yang lain, sudahkah dilakukan sketsa wajah? Saya pernah ketika menangani kasus pembunuhan Sari Dewi di Hotel Sahid, malah pematung yang membantu saya untuk merekonstruksi wajah dari pelaku itu. Nah, ini kalau tidak dibuat berarti temuan salah satu kelemahan ketika pada saat penanganan di awal tadi. Karena informasinya kan pada mabuk semua ini geng motor. Oke, dalam kondisi tidak sadar kita nggak bisa gali informasinya. Tapi setelah sadar tentunya kan bisa menjelaskan karena mereka tentunya berinteraksi sebelum mabuk. Sebelum mereka minum minuman keras. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang saya sampaikan tadi di awal penanganan itu sangat menentukan. Kalau ada lubang-lubang atau ada hal-hal yang tidak ditangani dengan baik, ini menjadi kelemahan dalam mengungkap satu kasus. Oke, saya ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, ini kan kalau kita lihat ya, 8 tahun begitu, bukan waktu yang sebentar pastinya. Prof. Adrianus, apakah kemudian 3 pelaku yang masih buron ini punya background yang begitu kuat, bahkan sampai terpidana yang sudah divonis saja enggan untuk mengungkap sebenarnya identitas pelaku? Jadi kalau saya bayangkan bahwa 8 orang yang tertangkap itu ketika dalam rangka melarikan diri, itu akan mengandalkan pada mental map-nya, mind map-nya. Jadi dia lari ke rumahnya, lari ke rumah tetangganya, atau lari ke rumah saudaranya, sesuatu yang familiar. Ya, dan itu yang kemudian dibaca oleh kepolisian dan dengan mudah ditangkap. Nah, 3 orang ini kelihatannya dia mungkin dibantu atau mungkin juga didukung oleh siapa gitu, sehingga kemudian lalu bisa pergi ke tempat-tempat yang di luar mind map itu, hal mana kemudian menyulitkan kepolisian dalam rangka mencari mencari keberadaan mereka.
dan mungkin terus bertahan sehingga kemudian lalu tetap tidak bisa ditemukan. Namun demikian saya meyakini bahwa itu bisa terjadi lebih juga karena konteks kepolisiannya yang tadi sudah terdesak oleh kasus keseharian yang muncul ya, sehingga kemudian perhatian mereka terdistract dan lalu lupa dengan apa hutang mereka yang sudah menumpuk. Jangan juga lupa bahwa konteks operasional di kepolisian di mana perpindahan seorang anggota polisi itu tidak kemudian lalu mengindahkan pada PR yang sedang mereka tangani, itu juga menjadikan begitu kemudian sprint diterima, TR diterima, maka lalu lupa itu dengan PR tersebut, dengan PR yang masih ada. Jadi saya juga lewat kasus ini mengharapkan agar semua orang yang akan pindah itu harus segera menyelesaikan dulu pekerjaannya sebelum pindah ke tempat yang baru, begitu. Oke, baik, terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala dan juga Ketua Harian dari Kompolnas Pak Benny Mamoto. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami dalam Kompas Petang, Saudara.